Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa lagi pada episode ke-28. Masih kita berbicara mengenai kelenjar tiroid atau keganasan pada kelenjar tiroid yang disebut sebagai kanker tiroid. Dan seperti telah kita bicarakan pada episode sebelumnya bahwa kanker tiroid itu adanya di leher bagian depan. Sehingga untuk itulah kita akan berbicara mengenai berbagai benjolan pada leher. Kapan kita harus waspada bahwa benjolan tersebut perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut, atau kapan benjolan itu adalah benjolan yang sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Untuk kesempatan kali ini berbahagia sekali saya dikunjungi oleh seorang dokter yang sangat cantik, adalah Dr. Ika Dewi Mayangsari, spesialis THT KL, konsultan onkologi. Halo dokter, dipanggilnya Mayang atau Dewi atau Ika? Dokter Mayang biasa. Dokter Mayang, baik. Karena namanya panjang sekali, Ika Dewi Mayangsari. Saya taunya Dokter Mayang, tapi memang namanya panjang sekali. Sobat Baper sekalian, tentunya membingungkan kan? Banyak benjolan yang di leher yang mungkin terjadi. Bagaimana Dokter Mayang, benjolan di leher, kapan kita harus mewaspadai suatu benjolan di leher itu adalah suatu benjolan yang kurang baik lah gitu. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih Prof. Tati. Salam sehat untuk semuanya sebelumnya saya ucapkan ya. Baik, jadi memang kalau kita berbicara mengenai benjolan di leher, itu tentunya benjolan di leher ada yang jinak ataupun ada juga yang ganas. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita berobat, tentu kita bertanya, dok ini bahaya nggak sih sebenarnya? Seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu lihat dulu nih lokasinya di mana. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat nih, ada lokasinya di tepi leher, di pinggir leher, kanan kiri, atau di bagian tengah dari leher. Nah, kalau misalnya kita temukan benjolan tersebut ada di kanan kiri, kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah membaca, itu tentu tahu ada bagian-bagian atau level-level dari kelenjar getah bening ya di leher, atau juga kalau misalnya di tengah bukan hanya kelenjar getah bening juga, tetapi juga ada kelenjar tiroid yang kita sebut seperti itu. Nah, kalau misalnya benjolan tersebut kecil lalu kemudian muncul bersamaan misalnya dengan radang tenggorok, lalu atau kemudian sakit gigi. Nah, kemudian pada saat sakit giginya hilang atau radang tenggoroknya atau radang amanannya hilang, kemudian kelenjar benjolan tersebut juga hilang, tentunya ini adalah sesuatu yang disebabkan karena proses inflamasi atau peradangan yang disebabkan oleh gigi ataupun oleh amandel yang ada di tenggorok yang menyebar ke kelenjar getah bening menjadi benjolan di leher. Hal ini tentu tidak terlalu perlu berbahaya, kita khawatirkan karena dengan hilangnya infeksi tersebut biasanya infeksi pada kelenjar ini akan hilang juga, Prof. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada benjolan yang menetap, ya, lalu kemudian semakin lama semakin besar, kemudian disertai juga misalnya dengan rasa nyeri karena ada desakan pada benjolan tersebut ya. Let's say misalnya kita berbicara mengenai benjolan yang di tengah ya, yang di leher bagian tengah. Kita tahu leher bagian tengah ini ada suatu kelenjar yang kita sebut tiroid. Tiroid itu bentuknya seperti kupu-kupu dan melekat pada trachea atau pipa nafas. Nah, kalau misalnya ada benjolan di leher di bagian depan, lalu kemudian ikut bergerak pada saat menelan, nah kita mesti curiga berarti ada suatu pembesaran di kelenjar tiroid tersebut. Nah, kelenjar tiroid ini juga bisa menimbulkan suatu benjolan baik yang bersifat jinak maupun yang bersifat ganas seperti itu. Nah, kapan sih kita tahu kapan ini jinak, kapan ini ganas? Kita nggak bisa nebak-nebak kalau misalnya untuk tiroid ya. Karena apa? Begitu ada benjolan, tentunya kita mesti lihat nih, benjolan ini cepat atau enggak dia membesar. Tapi kita perlu ingat juga untuk kasus-kasus yang benjolannya itu tidak cepat membesar di tiroid, itu kasus keganasan belum bisa kita singkirkan. Belum tentu enggak ya? Belum tentu enggak gitu. Jadi begitu misalnya kita menemukan ada benjolan di leher
di bagian tengah depan kita harus berpikir bahwa ini ada sesuatu dengan tiroid kita dan kita harus segera memeriksakan. Nah, nanti bagaimana cara kita tahu apakah benjolan ini jinak atau ganas? Nanti tentunya dokter yang Bapak Ibu kunjungi akan melakukan anamnesis atau menggali cerita lebih dalam lagi mengenai kapan benjolannya itu ada dan bagaimana rasanya, lalu kemudian nanti juga dilakukan pemeriksaan fisik, lalu kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah terutama fungsi hormon tiroidnya, lalu kemudian setelah itu dilakukan USG. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah perlu dilakukan suatu biopsi atau tidak dari USG tersebut. Nah, penegakan diagnosis pasti adalah biopsi. Biopsi yang dilakukan pada tiroid ini kita menggunakan dengan jarum biasanya, yang kita sebut sebagai FNAB atau fine needle aspiration biopsi. Biopsi jarum halus katanya ya. Bahasa Indonesianya biopsi aspirasi jarum halus, seperti itu. Nah, jadi untuk tahu kalau misalnya untuk di tiroid kapan jinak, kapan ganas, ya ada alurnya dan diagnosis pasti adalah dengan biopsi jarum halus. Biopsi jarum halus itu. Ya. Makasih Dokter Mayang. Jelas sekali ya para sobat baper sekalian. Leher itu kelihatannya kecil, tapi benjolan di leher itu bisa macam-macam ya. Bisa dari kalau di tengah memang lebih curiga ke arah tiroid. Tapi kalau di pinggir-pinggir ini tentunya banyak sekali kelenjar-kelenjar di leher yang masing-masing ada organ yang terkait ya. Misalnya pada gigi kelenjarnya biasanya di daerah tertentu. Kemudian kalau tadi dikatakan ada dari sakit nelan dan sebagainya, itu adalah kelenjar-kelenjar yang sifatnya peradangan yang biasanya kalau penyakitnya hilang dia juga hilang kan gitu. Betul, kan ya. Biasanya antibiotik cukup ya. Iya. Betul. Biasanya nah tapi cukup. Kalau dia diam dengan pengobatan diam saja, nah itulah kita harus khawatir. Apalagi kalau ada di tengah lebih ke arah tiroid, sehingga kita harus lebih waspada ya. Nah, jadi untuk membedakan apakah itu kemungkinan kelenjar benjolan di leher itu tiroid atau bukan tiroid dari lokasi ya. Betul, dari lokasi. Dari lokasi, kemudian dari pemeriksaan penunjang. Penunjang ya dari laboratorium yang kita lihat pemeriksaan darah fungsi tiroidnya akan meningkat. Nah, dan kalau ada benjolan misalnya di tiroid dari USG itu adalah tiroid. Berapa persen kira-kira kemungkinan bahwa itu ganas? Sebenarnya kanker tiroid itu merupakan suatu kanker endokrin yang tersering ya Prof ya. Kanker endokrin yang sering. Dan biasanya secara epidemiologi lebih mengenai wanita lebih banyak dibandingkan pada pria, yaitu 3:1. Lalu kemungkinan untuk mortalitasnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak, yaitu 0,5 di antara 100.000 penduduk seperti itu. Dan good newsnya, maksudnya dilihat dari sisi baik, prognosisnya itu baik. Prognosisnya baik, artinya kemungkinan untuk sembuhnya itu tinggi, besar. Dengan pengobatan yang tepat ya. Betul. Asal jangan diobati, asal jangan nggak diobatin ya Dokter Mayang ya. Dengan pengobatan yang tepat. Bahkan dikatakan 95% itu tidak ada muncul lagi selama 20 tahun seperti itu dari literatur. Memang kanker tiroid itu disebut slow growing tumor gitu. Betul. Jadi sangat lambat tapi harus diobati. Kalau tidak diobati akan bisa berubah menjadi bentuk-bentuk kanker tiroid yang tidak baik ya kan. Ya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana sih, kan banyak orang yang sakit gondok ya. Tiroid ya, kalau bahasa kedokterannya tiroiditis atau apa, tapi kan kalau bahasa awamnya kan gondok gitu ya kan. Nah, seberapa erat kaitannya antara penyakit gondok itu dan kemungkinan jadi kanker tiroid? Kan banyak di daerah-daerah tertentu di mana kadar yodiumnya kurang, kan banyak sekali masyarakat yang kelenjar gondoknya agak besar gitu ya, kelenjar tiroidnya agak besar. Gimana tuh Dokter Mayang? Ya betul Prof. Jadi di sini mungkin kita perlu ketahui faktor-faktor resiko apa saja sih yang bisa menyebabkan kanker tiroid.
Memang salah satu diantaranya adalah penyakit goiter ini. Oh ya. Seperti itu. Tapi kita tahu Goiter kan, itu goiter gondok itu tadi gondokan, ya. Goiter itu gondok tersebut. Nah, jadi gondok ini merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker tiroid. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menderita gondokan, disitulah pentingnya untuk selalu rutin kontrol ke dokter, sehingga apabila sudah terjadi perubahan sel di dalam gondok tersebut, itu lebih cepat terdeteksi seperti itu. Tapi seperti tadi telah Prof katakan bahwa tiroid kanker tiroid ini merupakan slow growing, jadi tumbuhnya lambat seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa tahu juga, tapi sebenarnya kapan dia dari gondokan ini berubah menjadi suatu keganasan seperti itu. Tetapi tentunya dengan follow up atau rutin kontrol teratur ke dokter untuk dilihat bagaimana perkembangannya. Itu tentu akan bisa mendeteksi secara dini awal ya. Karena kita tahu semakin dini penyakit ini kita deteksi, semakin dini penyakit ini kita obatin, hasilnya tentu akan semakin baik. Ya, terima kasih sekali Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar lebih jelas lagi tentang benjolan-benjolan di leher yang tidak semua itu adalah berasal dari tiroid, tapi salah satunya adalah tiroid. Dan tiroidnya sendiri tidak semuanya kanker, ada yang namanya goiter tadi keluar tuh gondokan. Dan kapan goiter itu menjadi suatu kanker? Tapi goiter sendiri merupakan faktor resiko untuk terjadi kanker tiroid ya. Ya, betul. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus mewaspadai kalau tiroid kita besar. Tiroid kita besar, kita harus mewaspadai dengan melakukan kontrol yang rutin dan salah satunya dari darah tadi nyatakan ya. Ya. Demikian Sobat Baper sekalian, kita sudah jelas sekali bagaimana mendiagnosa suatu kanker tiroid dengan biopsi dan sebagainya. Baik, barangkali Dokter Mayang sebelum kita menutup episode ini ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Baper sekalian? Oke, baik. Jadi untuk Bapak, Ibu dan Sobat sekalian, jika ada yang mengalami pembesaran atau ada benjolan di leher dan tidak hilang, misalnya sudah diobati dengan katakanlah antibiotik selama 2-4 minggu, jangan ragu-ragu, jangan tunda-tunda, harus segera berobat ke dokter spesialis THT atau dokter spesialis lainnya yang sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Jadi karena kita tahu kalau misalnya suatu benjolan ini ada kemungkinan untuk terjadinya suatu keganasan. Keganasan semakin baik hasilnya apabila kita lakukan pengobatan lebih dini seperti itu. Jadi semakin dini kita obatin semakin baik hasilnya. Oleh karena itu, jika ada yang mengalami benjolan di leher, bukan hanya Bapak Ibu saja, tetapi mungkin orang di sekitarnya, itu harap untuk segera menghubungi tenaga medis yang terdekat yang dapat menangani pasien ini. Seperti itu mungkin, Prof. Terima kasih Dokter Mayang. Demikian Sobat Baper sekalian, lengkap sudah informasi mengenai benjolan di leher yang salah satunya adalah tiroid. Dan kita membawakan kasus ini sehubungan dengan bulan lalu adalah bulan peringatan kanker tiroid sedunia. Baik Sobat Baper sekalian, dengan ini kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Dan seperti yang dikatakan oleh Dokter Mayang bahwa informasi ini bukan hanya untuk kita, akan tetapi dapat kita sebarkan kepada sahabat, kerabat, dan orang-orang di lingkungan kita. Terima kasih. Salam. Salam.